Risa ternyata sudah bebas dari Raka. Risa menceritakan ke orang tuanya tentang apa yang ia alami di rumah Raka. Ringo memberitahu Naila, Risa berada di rumah sakit. Naila ingin datang tapi ia ragu karena malas bertemu Melani. Begitu juga Melani, ia juga malu kalau bertemu dengan Naila di rumah sakit. Naila akhirnya datang juga. Rasa rindu, kecewa, sedih mewarnai perjumpaan Naila dan Risa. Tama membicarakan rencana pernikahannya dengan Naila, tapi Naila marah dan kecewa karena Tama mengungkit masa lalu Naila. Ringo mulai perhatian sama Risa. Heru meminta Risa untuk kembali dengan Raka dan berjanji untuk membelikan Raka dan Risa rumah, dan Melani tidak perlu mengontrak lagi. Berita bagus ini membuat Melani sangat senang dan ingin memberitahukan ke Risa. Tapi mereka menjadi bingung ketika melihat Risa dan Ringo sudah saling sayang. Genta yang panas tinggi dibawa Naila ke rumah sakit. Tama datang menjenguk Genta. Ronald juga ikut dengan Tama karena ingin mengetahui kekasih Tama. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Selamat menyaksikan. Sayang. Ada apa, Mas? Maaf, Mbak. Saya kira pacar saya. Tama. Makanya kalau kangen tuh ditahan. Masa sama pacar sendiri lupa sih? Kamu. Sebentar ya. Halo. Oke. Aku pulang sekarang. Tam, maaf saya nggak bisa nganterin kamu. Ada sesuatu yang urgent di rumah. Nggak apa-apa, Ron. Istrimu sakit. Bukan, Tama. Ada masalah lain. Tapi saya nggak bisa cerita sekarang. Salam buat pacar kamu ya. Hati-hati, Ron. Tama. Gimana keadaan Genta? Panasnya belum turun juga, Tam. Barusan aku mau lihat hasil tes darahnya. Tapi malah belum ada. Kemungkinan sih katanya dokternya baru ada nanti sore. Tadi bosku sini. Dia pengen jenguk Genta. Tapi tiba-tiba aja dia ada urusan. Dia titip salam buat kamu. Salam kembali ya buat bos kamu. Bos kamu kayak baik sekali ya. Yuk, aku pengen lihat Genta sekarang. Ya. Ya, asal kamu tahu, Nola. Ronald itu punya batas waktu. Selama ini dia sudah mencoba untuk bersabar sama kamu. Tapi kenyataannya, dia itu nggak bisa melupakan gadis itu. Masa sih, Mam? Tapi
Selama ini dia nggak pernah ngeliatin tanda-tanda itu ke Nola. Itu karena Ronald pandai berakting. Dia bertahan hidup sama kamu, dan dia berusaha keras untuk sabar. Pa, Ma, tolong bantu Nola ya. Ya, kami sih bisa bantu kamu. Asalkan... Asalkan apa, Ma? Begini Nola, kita saling ngerti aja ya. Kamu punya masalah, Papa dan Mama juga punya masalah. Ya. Papa dan Mama perlu dana besar untuk membayar hutang bank. Dulu Papa kamu pernah janji untuk meminjamkan uang. Kalau masalah itu selesai, Papa dan Mama bisa konsentrasi membantu kamu. Gimana? Betul, Nola. Ronald itu masih nurut sama kami. Walaupun dia digoda oleh perempuan itu, tapi kalau kami ingatkan, dia mikir 1000 kali buat ngeladenin perempuan itu. Pa, Ma, pokoknya Nola bakal ngelakuin apa aja. Asalkan Nola nggak cerai sama Ronald. Nola nggak mau cerai sama dia. Halo. Iya, aku pulang sekarang kok. Ah! Pak, Ma. Apa-apaan sih ngomong kayak gitu sama Nola? Kenapa Papa dan Mama fitnahku? Apa maksudnya? Kami terpaksa melakukan itu, Ronald. Kamu tahu, kantor Papa tadi siang mau disita sama bank. Kami kepepet. Lagian kami itu nggak ngefitnah kamu, Ron. Toh kenyataannya benar kan? Bahwa sampai sekarang kamu tuh masih menyimpan gadis itu di dalam hati kamu kan? Ternyata gadis itu masih bermanfaat juga ya. Walaupun cuma sekedar buat nakut-nakutin Nola. Mama, aku bener-bener nggak ngerti cara berpikir Papa dan Mama. Kenapa kamu belaga baik sama aku? Kenapa, Ron? Kenapa kamu belaga cinta sama aku? Kamu tuh pembohong, tau gak? Pembohong, penipu, pembohong! Nola, kita memulai semua ini dengan cara yang nggak benar. Dan pernikahan kita berdua direkayasa orang tua. Siapa bilang kayak gitu? Aku cinta sama kamu. Dan aku pengen nikah sama kamu. Bukannya kamu juga bilang mau nikah sama aku? Udahlah, Nol. Toh kita berdua akhirnya menikah kan? Terus sekarang apa lagi kamu pikirin? Percuma, Ron. Kita menikah, tapi pikiran kamu masih sama perempuan sialan itu. Bilang sama aku. Di mana perempuan itu? Di mana perempuan sialan itu? Perempuan siapa? Hah? Aku nggak ngerti maksud kamu. Siapa? Naila. Di mana dia, Ron? Di mana dia? Bakal aku bunuh dia. Bunuh dia. Mana Naila? Mana Naila? Mana Ketemu Naila? dia lagi. Aku bunuh dia. Udah, Aku bunuh dia. Nola, kamu nggak pernah nemu apapun di sini. Aku nggak pernah ngasih apapun sama kamu. Diam kamu.
Aku pasti bakal bisa nemuin alamat perempuan itu. Udah aku bilang gak ada apa-apa, Nol. Nola, kamu nggak berhak menggeledah barang milik pribadiku. Kenapa? Sini nggak? Kamu takut? Hah? Ada apa di sini, Ronald? Sini, sini. Apaan sih kamu anak kecil banget? Nola, Nola. Mah, besok-besok Ringo bakalan sering datang ke sini. Dan Risa mau masak, Mah. Soalnya Ringo suka banget masakan Manado. Apalagi kalau yang pedesnya bikin mata berair tuh. Bisa makan banyak aku. Laku sepedoyan. Iya kan, Mah? Pak? Untung aku udah nggak kerja ya, Tam. Jadi aku bisa nemenin Genta di sini. Kalau kamu capek, kamu pulang aja. Biar malam ini aku yang jaga Genta. Mana bisa aku pulang? Anakku lagi di rumah sakit. Gak mungkin aku bisa tidur nyenyak di rumah. Riz, Mama mau ngomong sebentar. Mah, besok aja ya. Risa udah ngantuk. Sebentar aja sayang ya, sebentar aja. Biar aja Risa istirahat. Ini kan udah malam. Udah, Riz. Kamu istirahat aja dulu ya. Sebentar, Riz. Ya. Udah. Udah ya, Ma. Udah malam ya, kita tidur ya. Aduh, Pak. Gimana ya cara nyampeinnya ke Risa ya, Pak ya? Papa juga lagi mikirin hal yang sama, Ma. Gak tega ngomongnya. Tapi kan kita udah sepakat. Usulnya Pak Heru itu. Kita berdoa aja, Ma. Mudah-mudahan Risa mau menerima semua ini. Kita kasih support terus dia, Ma. Ma, besok kalau ada kesempatan ketemu Naila lagi, Mama jangan kabur kayak kemarin ya, Ma. Papa kan malu, Ma. Emangnya dia mau ke sini? Ya mungkin aja, Ma. Mama jangan kabur lagi ya. Mama mesti sportif ngakui kesalahan Mama dan minta maaf. Naila aja mau kok maafin Mama. Ah, Mama pikir-pikir dulu. Mama ini. Mau tidur ah?
menyia-nyiakan hidupku untuk laki-laki yang jahat. Gak akan pernah. Ya Allah, semoga aku dan Naila bisa mendapatkan pangeran yang baik hati dan mencintai kami sepenuh hati. Sebenarnya kayak gini segala. Kamu jangan pernah berpikiran buruk sama aku. Aku tuh udah jadi suami kamu. Aku tuh gak pernah ketemu sama Naila lagi. Percaya sama aku. Aku sayang banget sama kamu, Ron. Aku sayang banget sama kamu. Aku bakalan belajar supaya aku bisa bikin kamu sayang sama aku. Tapi tolong, Ron, jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku, Ron. Aku sayang sama kamu. Iya. Aku janji gak bakal ninggalin kamu. Aku juga sayang sama kamu. Udah ya, kamu harus tenang. Aku bener-bener gak ngerti apa maunya papa. Itu cara sangat memalukan. Murahan. Kotor, Pak. Ronald, papa kira papa telah berhasil mendidik kamu tentang kecerdikan. Tapi nyatanya, kamu masih jadi anak laki-laki yang naif. Cara papa yang lakukan kemarin justru menjadi langkah skakmat buat Nola dan Burhan setelah kamu lambat melakukan kehendak papa. Kamu ngerti? Iya, Pak. Tapi ngapain papa ngungkit soal Naila lagi? Di mana dia juga aku nggak tahu. Papa tuh bener-bener aneh. Dulu aku nggak boleh inget dia. Tapi sekarang malah papa yang ingetin tentang dia. Papa tahu. Secara emosional, kamu masih punya ikatan sama dia. Masa lalu kamu justru menjadi hantu yang akan membuat Nola ketakutan. Itu pikiran yang jahat, Pak. Aku nggak pernah terbersit di benakku melakukan hal itu. Ronald, kamu jangan bicara moral terus. Yang penting, kamu buat Nola takut supaya duit bapaknya turun.
Lagian papa tahu, Nola sangat ketakutan kehilangan kamu. Wah, Masih. Mama malah punya rencana untuk membawa Naila kemari. Pasti dia mau kan, Ron? Karena dia orang miskin. Pasti Nola blingsatan dan dia akan buru-buru menyuruh ayahnya untuk segera mentransfer uang. Saya siapin makan dulu ya, di ruang makan. Iya. Naila, gantian ibu ya yang nungguin Genta. Iya, Bu. Abis sarapan Naila ke rumah dulu ya. Sekalian Naila mau ke tempat Risa. Ibu, semalam Naila mimpi buruk. Naila mimpi Risa terperangkap di sarang macan. Dan di luar banyak ular. Kira-kira apa artinya ya, Bu? Sudah, itu karena kamu kecapean. Kamu jangan mikirin macam-macam ya. Udah sekarang kamu sarapan temenin Nak Tama. Naila titip Genta ya, Bu. Papa duduk dulu ya. Kita sarapan bareng. Aku udah buatin nasi goreng seafood. Pasti enak deh, Pak. Mama. Apa, Riz? Sini, Ma. Mama duduk dulu ya. Kita sarapan bareng. Ayo, Ma. Ada nasi goreng ya? Iya, nasi goreng seafood buatan aku. Enak nih sepertinya. Iya. Pa, Ma, sekarang Risa rasanya sudah seperti di surga. Sudah bisa kembali lagi di rumah ini. Tiap bangun pagi-pagi, Risa udah gak pernah ngerasa takut lagi. Risa udah bisa masak seperti dulu. Dan Risa sekarang udah bebas. Papa sama Mama jangan terharu gitu dong. Risa kan sekarang udah ada di sini. Dan Mama sama Papa gak usah mikirin lagi hal-hal yang dulu pernah terjadi sama Risa. Ya. Sekarang Risa udah bebas dan udah bisa berkumpul lagi sama Papa dan Mama. Iya. Sekarang kita sarapan yuk. Mama ambilin ya, Pak ya. Itu pasti Ringo. Sebentar ya, maaf Pak. Ringo, kok pagi-pagi udah datang? Ikut sarapan bareng yuk? Tunggu dulu. Aku mau ngasih kamu sesuatu. Dulu, aku memimpikan mendapat bunga dari pangeran yang kucintai. Dan sekarang, mimpi ini terwujud. Bagus ya bunganya. Kok kamu tahu sih aku suka bunga mawar? Kan aku tahu bunga kesukaanmu waktu SMA dulu. Oh iya. Riz, Naila nih. Bilang ke Naila, suruh kesini jangan ke rumah sakit ya. Hai Nay, apa kabar? Baik. Gimana keadaan Risa? Risa baik. Dia udah sehat, udah dandan. Pagi-pagi udah masak nasi goreng. Pokoknya udah bisa macem-macem deh. Kamu kesini aja ya. Loh,
Emang dia udah keluar dari rumah sakit? Udah, tadi malam. Kamu di mana, Nay? Aku di rumah. Genta masuk rumah sakit. Ya ampun. Sakit apa, Nay? Dia panas tinggi. Tapi alhamdulillah sudah mendingan sih. Ya udah, aku boleh nengok Risa nggak ke rumah? Naila, kamu kesini aja ya. Aku tunggu, ya. Ya udah. Dadah. Bisa. Nola, Mama, kayaknya situasinya makin mendesak. Situasi? Mama sudah nggak berhasil menyadarkan Ronald pagi ini melalui telepon. Ya, tapi Mama dan Papa akan terus berusaha. Apalagi kata Ronald, perempuan itu sudah mendesak untuk tinggal di rumah Mama. Gimana bisa, Mam? Aduh, Ma, larang dia dong, Ma. Pokoknya, Ma, sebelum Mama usir perempuan sialan itu, panggil Nola. Aku hancurin dia. Tenang, kamu tenang aja. Kita mau berbuat apa kalau ternyata Ronald sendiri yang tergila-gila sama perempuan itu? Makanya, Ma, bantuin Nola dong, Ma, please. Oke, Mama akan bantu kamu semaksimal mungkin. Apalagi Ronald itu lebih nurut sama Mama daripada sama Om. Janji ya, Ma, bantu Nola. Pokoknya, jangan sampai perempuan sialan itu ngelangkahin kita. Kamu sudah telepon papamu? Nanti ya, Ma. Kapan? Siang ini. Bagus. Nanti kalau uangnya sudah ditransfer, kamu segera kasih tahu Mama ya. Maaf Nona, sebenarnya Mama nggak enak ngomong begini. Tapi kamu kan sudah janji toh? Tolong rubah Ronald. Karena Nola nggak mau kalau sampai perempuan itu tinggal di rumah Mama. Nola nggak rela, Ma. Oke, kamu tenang aja. Kamu percaya sama Mama, ya. Sekarang Mama mau pulang dulu, oke? Ya. Raka, kamu jangan sedih ya. Ibu kamu masuk rumah sakit jiwa itu bukan karena dia gila, tapi karena dia stres berat memikirkan kamu, Raka. Jadi Papa rasa biarkan dia istirahat di sana ya. Dan kamu harus berani memulai hidup baru dengan Risa. Iya, Pak. Saya sebenarnya sayang sama Risa, Pak. Tapi saya nggak tahu kenapa, Pak. Saya sering nggak bisa nahan diri. Saya mukulin dia, saya menghina dia. Karena kamu masih dipengaruhi oleh obat. Untuk itu, kamu perlu perawatan agar kamu terhindar dari obat yang berbahaya itu. Dan Papa yang akan merawat kamu. Sekarang, kita ke dokter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risa. Ya ampun, seneng banget kamu bisa datang di kontrakan kami yang sederhana ini. Hai, Noel. Apa kabar? Ringo. Baik. Om sama Tante ada? Ada. Aku panggilin dulu ya. Ayo Ma, kita keluar Ma. Naila udah datang tuh. Nggak usah malu deh, yuk. Nggak mau malu, nggak usah maksa. Kenapa sih, Pak? Nggak usah. Mama sampai kapan sih menahan gengsi gini? Ayo Mama keluar. Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Ayo. Enggak. Naila, maaf ya. Udah, nggak apa-apa kok, Riz. Biar aku aja yang nemuin Tante ke dalam. Aku antar ya, yuk. Ayo, pokoknya keluar. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Keluar, Ma. Nggak mau. Tante. Naila, apa
kabar? Baik, Om. Tante. 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 Tante tolong maafin Naila, Tante. Naila banyak salah sama Tante. Naila selalu buat Tante susah. Jadi kita ke rumah Risa sekarang? Boleh, Pak. Tapi ingat ya, apapun perlakuan mereka terhadap kita, terutama kamu Raka, kamu harus menerima dengan ikhlas. Karena kamu tahu, selama Risa hidup bersama kamu, dia sudah banyak mendapat tekanan. Jadi Papa minta, kamu harus merubah semua sikap kamu yang buruk, agar Risa bisa menerima kamu dengan ikhlas. Kamu ngerti kan maksud Papa? Iya, Pak. Nih fotonya. Cari dia sampai ketemu dimanapun dia berada. Dan yang paling penting adalah bikin dia cacat. Gampang. Uang muka. Sisanya bakal saya lunasin kalau kamu udah berhasil ngancurin dia. Dan foto bukti ada pada tangan saya. Tidak masalah. Sekarang? Oke. Mau nunggu apa lagi emang? Kapan ya aku dapat rejeki yang cukup buat bayar uang muka rumah? Aku pengen banget bawa Naila ke rumah baru. Halo? Halo Mas Tama. Siapa ya? Rudi Mas. Saya pernah ditolong sama Mas. Waktu itu saya mau dirampok di jalan Kamboja. Oh, kamu Ruth. Halo, apa kabar? Gimana? Masih kerampokan lagi gak? Wah, enggak lah Mas. Sejak kejadian itu saya jadi hati-hati. Malah saya sekarang latihan taekwondo. Biar bisa nyerang balik kayak Mas. Itu sih jurus asal-asalan. Asal pukul aja. Gini Mas, saya kok kepikiran terus sama Mas. Rasanya saya ingin memberikan hadiah buat Mas. Soalnya kalau waktu itu nggak ada Mas, mungkin saya sudah mati. Nggak usah dipikirin, Ruth. Itu kan udah kewajiban kita buat nolong sesama.
Begini Mas, ayah saya kan pengusaha properti. Baru-baru ini beliau meluncurkan perumahan baru dan sukses Mas. Udah terjual sekitar 80%. Beliau girang banget. Nah, beliau memberi saya 2 unit. Katanya sih untuk saya gunakan kalau ada kepentingan dengan klien. Tapi saya pikir-pikir lagi, saya akan manfaatkan salah satu dari rumah itu sebagai bukti rasa terima kasih saya buat Mas. Halo, Mas Tama? Iya. Jadi rumah itu akan saya hadiahkan buat Mas. Nggak besar sih. Namanya juga perumahan sederhana. Luasnya sekitar 120 meter persegi. Gimana, Mas? Wah, Ruth. Kayaknya itu kelewat besar deh. Saya nggak mengharapkan sesuatu dari kamu kok. Saya ikhlas kok, Mas. Saya tulus. Beneran. Malah, kalau Mas mau menerima rumah itu, hati saya jadi lega. Ruth, kamu nggak bercanda kan? Enggak, Mas. Oke, sekarang gini aja. Gimana kalau besok kita janjian ketemu? Kita lihat dulu deh rumah itu. Iya. Naila, sering-sering datang ke sini ya. Jangan lupa bawa genta. Iya, pasti kapan-kapan aku bawa genta ke sini ya. Tante, Naila pulang dulu ya, Tante ya. Iya sayang, hati-hati ya sayang ya. Iya, Tante. Om, Naila pulang ya. Naila, Om senang sekali kalau kamu sering-sering main ke sini. Tentu aja, Om. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ma, tolong jangan buka Darwis. pintunya, Risa takut. Ada mereka, Melani. Bang Heru sama Raka. Ya, Pak ya, jangan ya. Risa, Papa akan terima mereka. Gak enak kalau nggak dibukain. Mereka akan tahu kita ada di dalam. Tapi Pak, jangan dibukain, aku takut. Udah sayang, kamu di dalam aja biar mama papa yang bicara, ya? Masuk. Darwis. Loh, Mas ini bukannya tukang potret yang pernah datang ke rumah saya? Maaf, Pak. Bukan tukang potret. Fotografer. Maaf, saya tidak terbiasa dengan kata fotografer. Anda sering kesini? Ringo ini kawan lamanya Risa, Her. Ayo masuk. Ya. Raka pasti habis dimaki-maki papa. Biar dia tahu rasa. Dia pantas dapetin ganjarannya. Saya sengaja mengajak Raka ke sini agar kalian yakin bahwa kita itu tidak main-main. Ya, memang telah terjadi hal-hal yang buruk selama di rumah kami. Untuk itulah saya dan Raka datang ke sini untuk memperbaiki semuanya. Raka, kamu sekarang masih pakai obat-obat terlarang? Enggak, Tante. Bener nggak? Benar, Tante. Saya udah nggak pakai lagi.
Her, terus terang sangat sulit bagi kami untuk ambil keputusan. Karena nggak mudah bagi Risa untuk menerima Raka kembali. Tapi semua ini kan bisa diusahakan. Kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mempertahankan perkawinan mereka. Betul, Her. Tapi semua akan tergantung Risa dan Raka. Darwis, Raka tidak akan pernah menceraikan Risa. Walau apapun yang terjadi, dia tidak akan menceraikan. Tapi Pak, apa yang istri dan anak Anda lakukan terhadap Risa itu benar-benar sudah kelewat batas. Maaf, saya hanya mau berbicara dengan pihak yang terkait, yaitu Risa dan keluarganya. Dan bagi saya, Anda itu orang lain. Ngerti? Heru, saya rasa butuh proses dan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki pernikahan Risa dan Raka. Oke, Darwis. Tapi Risanya ada? Iya, sebentar saya panggil ya. Risa, buka pintunya sayang. Risa? Enggak, Ma. Risa nggak mau keluar. Risa, buka, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ayo keluar. Aku nggak mau, Ma. Suruh mereka pulang, baru aku keluar. Mereka sudah pulang. Yang bener, Ma. Udah, mereka udah pulang. Ayo sayang, nggak usah takut, yuk, ayo keluar. Nggak ada kok. Beneran, Ma, udah pulang? Sudah, ayo, nggak apa-apa, nggak usah takut ya sayang. Yuk. Nggak usah takut. Ayo, nggak usah takut. Ya sayang, ayo. Nggak usah takut, ayo. Udah, Ma. Risa, nggak usah takut, Risa. Sebentar, sayang, sebentar. Risa. Tenang, Riz. Kami semua di sini melindungi kamu, Riz. Aduh, gimana ya? Kayaknya Risa sekarang ini nggak bisa ditemui. Dia masih trauma. Walaupun hanya bersalaman saja. Makanya Raka datang sini untuk bertemu. Pak Heru tadi dengar kan dia nangis? Ya, sudahlah. Padahal maksud saya mengajak Raka ke sini untuk bertemu dengan Risa. Kalau begitu, Darwis, saya mohon dan saya minta agar kamu bisa menjaga Risa, agar dia tidak tergoda oleh laki-laki lain. Saya akan jaga dia, Her. Terima kasih. Nama kamu Naila kan? Kalian siapa? Katakan dulu namamu Naila kan? Baru kami jelaskan maksud kami nanti. Iya, saya Naila. Ayo ikut kami. Ikut? Ikut kemana? Apaan sih? Lepasin! Kami sekarang. Lepasin! Lepasin saya, Pak. Salah saya apa? Sebaiknya kamu diam.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.